terkasih dalam Tuhan Yesus. Tentang Rahayu. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini Minggu 24 Mei 2020. Segenap majelis GKJTU Jemaat Tegalsari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pitono Pujo Sasongko dengan menggunakan liturgi khusus kebaktian Pentakosta dan undur-undur. Untuk petugas kolektan pada ibadah ini yaitu dari tim anak, adik Evelyn, adik Ayu, dan adik Fiona. Warta jemaat yang pertama terkait ibadah Pentakosta dan undur-undur. Mengenai ibadah undur-undur di tahun 2026, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada jemaat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk tahun ini tidak ada seremoni atau simbol gunungan hasil bumi maupun snack. Dan yang kedua, bagi warga jemaat yang membawa persembahan hasil bumi, hasil ternak atau makanan atau dalam bentuk apapun, nanti setelah ibadah selesai akan dilelang di akhir ibadah. Dan dimohon kepada Bapak Ibu yang warga jemaat yang membawa persembahan hasil bumi, nanti pada saat prosesi persembahan, jemaat bisa membawa hasil bumi tersebut dan nanti bisa ditaruh di meja depan yang sudah disediakan oleh majelis. Kemudian yang ketiga, pada jemaat secara keseluruhan dipersilakan memberikan persembahan undur-undur melalui amplop khusus persembahan undur-undur. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil amplop undur-undur, bisa diambil di meja amplop. Dan nanti untuk persembahan ini, Bapak Ibu silakan maju ke depan dan memasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan oleh majelis. Jadi nanti untuk yang pertama adalah persembahan amplop dahulu yang akan diedarkan oleh anak-anak, dan yang kedua nanti yang membawa hasil bumi dan persembahan amplop bisa langsung maju dan masukkan ke dalam amplop. Dan yang keempat, perayaan selepas ibadah akan diakhiri dengan kegiatan kebersamaan, yaitu santap siang atau makan bersama dengan jemaat. Demikian maka jemaat yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua terkait penandatangan MOU GKJTU Jemaat Tegalsari dengan Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara GKJTU Jemaat Tegalsari dengan GBKP Ungaran Salatiga Ambarawa. Dan salah satu isi dari MOU tersebut adalah tentang perpanjangan peminjaman atau sewa gedung gereja di GKJTU Jemaat Tegalsari. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 1 Mei 2027, 1 tahun, dengan biaya sewa sebesar 10 juta rupiah per tahun. Kiranya hal ini dapat menjadikan kebaikan dan wadah dalam menjalin kebersamaan sebagai saudara seiman. Warta yang terakhir yaitu ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2026 yaitu Minggu Trinitas akan dilayani oleh Saudari Regina Mika Chelsea Mobogia dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan dari tim SPKPR 6 yaitu Saudari Dia Natalia, Saudari Tia Obianti, dan Saudari Manja. Song leader, tim song leader 2, Saudari Jati, Saudari Dia Natalia. Musik keyboard, Saudara Cornelius Video. Penerima tamu, tim penerima tamu 2, Ibu Marjuki, Ibu Salian Winarno. Multimedia Dansel, Saudara Henry dan Saudara David Bimo. FB Online, Bapak Resyanto. Demikian maka jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu ini.
Dan sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari Minggu yang kudus ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Pada perayaan hari raya Pentakosta ini, kami mengingat pencurahan Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat baru bagi gereja-Mu. Kami juga bersyukur untuk bersamaan dalam ibadah undur yang akan kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih atas berkat, atas hasil pekerjaan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau sucikan dan layakan hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari segala pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Witono yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan, penuhi dengan hikmat, keberanian, dan tuntunan Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, penguatan, dan tuntunan bagi seluruh jemaat di sini. Kami juga mendoakan seluruh petugas pelayanan yang pada saat ini mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Berikan kepada mereka sukacita dan semangat dalam melayani dengan tulus bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya seluruh rangkaian ibadah pada hari ini berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera, dan nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kami sudah untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Datanglah ya Roh Kudus. 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 Beri
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang rohnya bekerja dan senantiasa memelihara dunia. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dan pemberi segala berkat. Kami bersyukur atas roh-Nya yang kudus dan atas segala hasil bumi-Mu. Ketika bumi menghasilkan panen dan ladang mengeluarkan hasilnya, kami mengingat bahwa semuanya berasal dari tangan kasih-Mu. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, Engkau mempersatukan umat-Mu dalam kasih dan pengharapan. Ajarlah kami menjadi gereja yang menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Supaya hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sebagaimana Engkau memberkati ladang dan pekerjaan tangan umat-Mu. Berkatilah juga gereja-Mu agar menjadi saluran berkat bagi dunia. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 11. Engkau mengindahkan bumi, lalu mengairinya. Engkau membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, sebab demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, meratakan tanahnya, melunakkannya dengan hujan, dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Dan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari yang terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Marilah kita menyambut Tuhan dan membuka kebaktian Pentakosta Hari Raya Undur-Undur ini dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita menerima hukum kasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau beri kami karunia Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup seturut karunia-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami tidak sepenuhnya hidup sesuai dengan karunia yang Kau berikan pada kami. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia, supaya kami bangkit dan bergerak di tengah dunia yang terus berubah. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami telah mengikuti kehendak Dia dan melakukan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau menyiapkan kegetaran dan memberikan kekuatan bagi kami supaya berdaya guna. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami masih terpaku dalam kegentaran karena berfokus pada diri sendiri. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan meneguhkan gereja supaya hadir menjadi berkat bagi kehidupan. Ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah keberanian pada kami supaya menjadi berkat bagi kehidupan. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jumat kami sudah balik begini, tidak akan menerima berita hari. Dengan bangkit berdiri, bersama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil berdasarkan Efesus 1 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini dan selamanya. Kita saling berdoa. Salam.
telah menerima anugerah Tuhan. Mari kita juga mendengarkan petunjuk kehidupan dari Tuhan bagi kita semua. Dapat kita simpan sebagai pengingat dalam hati serta kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Matius 12 ayat 32 dan demikian pun bunyinya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita membesarkan hati dan pikiran kita supaya terfokus dengan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, memampukan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Kami merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah ibadah kami merasakan pencurahan karunia Roh Kudus-Mu melalui ibadah Pentakosta dan juga ibadah undur-undur. Kami bersyukur setiap apa yang kami lantunkan, kami pujikan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai firman yang kami dengar menguatkan hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam pikiran hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar mampu kami terima, kami simpan di dalam hati. Selanjutnya mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhanku, kami siap mendengar. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat 12, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diterima, dihayati, dan dilakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Salam seger luar biasa. Semoga hari ini menjadi sukacita karena menjadi momentum penting secara kalender gereja bahwa hari ini kita menerima puasa. Hari ini menjadi momentum penting, kalau bahasa Jawa itu kasekten. Kita diberikan puasa yaitu dengan pencurahan Roh Kudus. Secara fisik memang Tuhan telah terangkat ke surga, namun Tuhan akan tetap hadir tanpa batas ruang dan waktu di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi semua gereja, bukan hanya gereja Pentakosta, tetapi semua gereja juga merayakan momentum penting ini. Tema hari ini, seperti yang telah ditetapkan oleh Sabda Besar di KJTU, memberikan tema roh yang memberi perbedaan dan roh yang menyatukan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks di mana jemaat di Korintus ini hidup di tengah situasi kota metropolitan, di pelabuhan, di mana kita bisa membayangkan sebuah jemaat yang besar di tengah kota. Mungkin kita bisa membayangkan di Jakarta, di Semarang ataupun Surabaya, pasti luar biasa, pasti menjadi gambaran yang begitu luar biasa karena gerejanya di pusat industri. Namun demikian, Rasul Paulus memberikan nasihat dan teguran kepada jemaat di Korintus. Walaupun mereka hidup di tengah kota, tapi justru seringkali karena mereka merasa bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang luar biasa, seringkali terjadi perbedaan. Mereka merasa lebih dari satu dengan yang lain. Mereka merasa unggul satu dengan yang lain. Mereka merasa bahwa karunia yang dia miliki itu lebih dari yang lain. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kuasa Roh Kudus yang bersumber dari Tuhan itu sendiri itu seharusnya mempersatukan, bukan justru malah memecah belah, malah merasa mereka paling bisa melayani ini dan itu. Makanya di sini tadi digambarkan pada ayat yang ke-13 bagaimana sekarang bukan lagi orang Yahudi dan Yunani lagi, kita semua orang yang merdeka, bukan ada budak lagi. Dalam konteks budaya pada waktu itu, orang Yahudi seringkali diibaratkan sebagai orang yang merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasa dia setiap hari memegang Taurat dan hukum Allah. Secara agamais dia merasa mungkin unggul dibanding yang lainnya. Sedangkan orang Yunani yang merasa pintar secara intelektual, mereka kuat dalam filsafat, juga merasa pandai dalam hal tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa mereka merasa menonjolkan diri, dan orang yang di luar golongan mereka mungkin tidak dianggap sama dengan mereka. Lalu Paulus mengingatkan bagaimana hal ini menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan kebersamaan di tengah keberagaman. Ketika jemaat Kristen lahir di Korintus, gereja mereka menjadi sangat unik sekaligus rawan konflik. Karena di dalam ruang ibadah yang sama, seringkali duduk orang di luar gereja yang tidak pernah mau duduk bersama. Ini memberikan gambaran adanya benturan etnis, ada benturan kasta sosial satu dengan yang lain. Dan tadi digambarkan orang yang dari Yahudi merasa mereka mengalami kesombongan rohani. Di dalam firman Tuhan kali ini kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana roh yang memberikan perbedaan
Seringkali kita berpikir bahwa perbedaan itu melelahkan atau memicu konflik. Namun Rasul Paulus justru mengingatkan bahwa di dalam jemaat perbedaan itu sengaja diciptakan oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tadi kita membaca. Ada karunia yang untuk menasihati, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk hal-hal yang lain, mendoakan, berbuat dan lain sebagainya. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang seragam. Gereja juga bukan pabrik yang memproduksi satu produk saja, produk seperti FCI, mungkin sepatu saja, mungkin pakaian saja. Justru Roh Kudus memberikan warna yang berbeda pada setiap kita yang dilahirkan oleh Tuhan. Ada yang diberi karunia dan digambarkan untuk berbicara, ada yang diberi karunia untuk kepekaan, ada yang diberkati untuk kemampuan praktis seperti memasak, seperti menata dan mengelola keuangan. Ada yang diberkati juga karunia untuk ijib-ijib saja. Itu juga karunia yang satu dengan yang lain yang berbeda. Bayangkan sebuah ibadah minggu supaya ibadahnya berjalan dengan indah, kita butuh hal yang kompleks, hal yang beragam. Ada singer, ada piano, ada yang memimpin liturgi, ada panggung bukti, ada semuanya terlibat beragam. Ini adalah bukti konkret bagaimana perbedaan itu bukan persoalan, melainkan kekayaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh yang menyatukan dilebur dalam satu cawan yang sama. Tadi ayat yang 13 digambarkan, kita semua diberi minum dari satu roh. Kata diberi minum ini menggambarkan bahwa kita semua mengambil sumber kehidupan yang sama, yaitu sumber kehidupan Roh Suci, sumber kehidupan dari kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan dan minum dari yang sama, namun yang dihasilkan oleh roh tersebut adalah berbeda dan beragam karena untuk memperlengkapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak hanya membagikan karunia yang berbeda, tetapi dia juga sebagai lem perekat yang merekatkan perbedaan itu. Di Korintus zaman dulu perbedaan kelas sosial sangat tajam. Orang Yahudi dan Yunani sering bermusuhan. Mereka menganggap sebagian lebih Buddha, sebagian menganggap sebagai orang merdeka, punya kasta yang berbeda. Tetapi di dalam gereja kita diingatkan ketika Roh Kudus turun, status itu luntur. Kita duduk di meja perjamuan yang sama, sebagai saudara yang sama. Ketika kita diberi Roh Kudus, ego kita dikikis. Kita tidak lagi berkata, ini kelompokku, ini bagianku. Atau kita mulai berkata, kita adalah satu tubuh Kristus. Di dalam ayat yang ke-12 digambarkan dengan jelas, karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Gambaran ini semakin menguatkan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia yang segambar dengan Allah, kita diciptakan dengan berbagai peran di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau jari kita itu diciptakan jempol semua, pasti akan lucu, pasti akan orang bingung. Tetapi Tuhan dengan rahmat bagaimana memberikan penciptaan yang begitu luar biasa. Keberbedaan dalam tubuh kita, entah itu jari, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu mata dan telinga, memiliki peran masing-masing walaupun berbeda, namun tujuannya sama, untuk melangkah bersama mewujudkan mimpi dalam kehidupan pribadi maupun kebersamaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, merayakan Pentakosta bukan sekedar mengenang peristiwa ribuan tahun lalu, juga bukan sekedar beribadah dengan nuansa warna merah. Merespon Pentakosta berarti mengizinkan Roh Kudus menggerakkan tangan dan kaki untuk kita bertindak nyata di dalam jemaat. Bahwa sebuah perbedaan ini merupakan anugerah dan karya Roh Kudus untuk saling melengkapi, untuk saling menguatkan, untuk saling mewujudkan pelayanan yang utuh. Kalau ibarat tim sepak bola itu yang terdiri dari 11 orang, tentu saja
tim ini memiliki karakter pemain yang berbeda. Tidak mungkin 11 orang itu penjaga gawang semua. Siapa nanti yang akan menggolkan? Atau tidak mungkin 11 orang itu penyerang semua. Nanti siapa yang akan menjaga gawangnya? Itulah perbedaan. Maka kita menyadari akan pencurahan Roh Kudus mampu mewujudkan hidup yang lebih baik. Ada 3 prinsip hal yang kita ungkapkan di dalam pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, merubah gosip menjadi gospel. Bagaimana perbedaan ide seringkali keluar dengan perkataan. Seringkali dengan perkataan kita tidak menyadari perkataan itu juga melukai hati orang lain. Perkataan itu kurang rendah hati, sehingga kita merubah gosip dari perkataan itu menjadi gospel, menjadi pujian, menjadi kata-kata berkat, sehingga perbedaan itu justru saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, mewujudkan kolaborasi bukan kompetisi. Kolaborasi adalah kebersamaan. Kolaborasi adalah merekatkan satu dengan yang lain, bukan malah menjadi kompetisi, bukan malah menjadi bersaing, bukan malah menjadi mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi justru dari perbedaan itu diramu menjadi kolaborasi satu, menjadi lembaga yang kuat, menjadi pribadi yang kuat, menjadi keluarga, bahkan menjadi jemaat yang kuat. Di dalam kolaborasi dibutuhkan kerendahan hati, sehingga kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun kita mampu mewujudkan kolaborasi itu. Yang ketiga, di tengah perbedaan untuk mewujudkan kesatuan, kita saling mengisi, bukan mengkritisi kekurangan. Mengisi, bukan mengkritisi kekurangan. Jika ada yang melihat celah, ada kekurangan dalam pelayanan, tentu saja ini menjadi bagian mana yang perlu saya isi. Seringkali menjadi pengalaman dalam jemaat, bukan di sini, tapi di tempat lain. Saya mengatakan ketika ada yang seseorang memberikan masukan, seringkali kalau tidak diterima dengan baik, itu seringkali juga menggambarkan mudah-mudah, sehingga sebenarnya itu baik, tetapi seringkali disampaikan dengan cara yang tidak baik, sehingga orang memberikan penerimaan yang berbeda. Sehingga disinilah pentingnya bukan saling mengkritisi, tetapi saling mengisi. Itulah yang diperlukan di dalam sebuah perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, gereja yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang seperti sebuah orkestra. Alat musiknya berbeda-beda, ada berbagai macam instrumen, gitar, drum, biola, dan piano. Suaranya berbeda, cara memainkannya pun berbeda. Namun ketika semuanya tunduk pada satu dirijen yang sama, yaitu Roh Kudus, maka perbedaan suara itu tidak akan menghasilkan kegaduhan, melainkan sebuah simfoni pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama di tengah kebahagiaan pencurahan hari Pentakosta, di tengah rasa syukur kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan berupa panen undur-undur hari ini, panen yang beragam, pemberian yang beragam. Ini memberikan warna bahwa setiap kita yang berbeda itu istimewa. Kita yang berbeda itu istimewa. Justru dari keberbedaan itu Tuhan ingin menyatukan menjadi kekuatan yang semakin kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja bukan pabrik yang memproduksi robot, tetapi gereja adalah sebuah lembaga spiritual yang menghasilkan pribadi-pribadi istimewa untuk saling melengkapi dan mengisi serta berkolaborasi. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita di hari Pentakosta ini. Mintalah Roh Kudus membakar semangat kita untuk menghargai perbedaan dan berjuang menjaga kesatuan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam menit sejenak.
Bapa, dalam nama Yesus yang hadir melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, dan menjadi bukti nyata Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus. Dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menganugerahkan kami karunia yang berbeda-beda dari setiap individu yang Kau ciptakan. Kami menyadari bahwa setiap perbedaan itu menjadi bukti nyata yang ada di dunia ini. Di dunia banyak perbedaan, tetapi Tuhan menyadarkan kami sebagai umat yang beriman bahwa sumber kehidupan yang berbeda ini, ketika kami umat-Mu yang percaya, kami minum dan disatukan oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi kami. Berbeda bukan berarti berpisah, berbeda bukan berarti menghindari sebuah kebersamaan. Namun Tuhan ingin menyatakan bahwa ketika berbeda, Tuhan menjadikan kami istimewa. Tuhan akan memperlengkapi kami menjadi pribadi yang luar biasa, menjadikan pribadi kami yang berharga untuk saling kolaborasi, untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi. Oleh sebab itu kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menjadi alat perekat di dalam kehidupan kami, baik secara keluarga. Kami menyadari lembaga yang terkecil juga sering mengalami perbedaan di dalam pendapat, tetapi jangan itu membuat kami perpecahan, namun terus menyatukan, memberikan kami kekuatan, sehingga sungguh kami juga mampu menghayati perbedaan yang ada juga dalam sebuah jemaat. Kami mengharapkan ini menjadi salah satu kekuatan juga untuk kami saling membawa perjalanan jemaat kami ke arah langkah yang pasti, karena Tuhan menyertai kami. Perbedaan ini menjadi kekayaan kami untuk kami jadikan alat sebagai kemuliaan nama Tuhan, dan kami merespon perbedaan ini menjadi salah satu kasih dan anugerah Roh Kudus yang hadir dalam setiap individu yang ada. Tuhan terus pakai jemaat Bendosari saat ini dengan pencurahan Roh Kudus, sehingga sungguh kami semakin kuat, kami semakin diberkati, kami terus melangkah dengan penuh kepastian karena ada sang pengikat, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati bagi para majelis yang memiliki hati untuk melayani. Tuhan terus pakai dalam setiap kehidupannya. Tuhan terus pakai juga jemaat yang hadir di tempat ini, apapun yang menjadi pekerjaannya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami juga berdoa bagi keluarga yang saat ini juga sedang mengalami kesedihan, mengalami duka cita karena beberapa hari ditinggal oleh orang tua saudara terkasih. Kiranya Roh Kudus-Mu sebagai penolong juga hadir memberikan kekuatan, menghadir memberikan penghiburan. Kami terus berdoa buat muda-mudi yang sekolah, dimanapun mereka berada, jadikan garam dan terang dunia. Bagi yang sudah dewasa mencari pekerjaan juga Tuhan tunjukkan. Bagi yang mencari jodoh, Tuhan juga yang sendiri sediakan. Inilah seluruh doa kami ya Bapa, sehingga sungguh kami saling peduli, saling melengkapi, saling menopang untuk mewujudkan gereja yang semakin kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak berjalan sendiri, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Inilah seluruh doa kami ya Bapa. Kami menaikkan dengan penuh rasa syukur dan iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Mari kita ikrarkan dan kita lakukan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dalam tradisi perjanjian lama, hari Pentakosta dimaknai sebagai hari pengucapan syukur tahunan, di mana umat membawa hasil ladang, ternak, pekerjaan, dan usaha mereka masing-masing ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Di masa saat ini, baiklah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur Pentakosta undur-undur tahunan yang keseluruhannya akan digunakan untuk mendukung kegiatan dan pelayanan gereja, serta digunakan pula untuk membantu pelayanan dalam berbagai bentuk di aras klasis, sinode, dan lain sebagainya. Mari kita memberi dengan penuh sukacita seperti yang dikatakan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau
Tuhan Allah menyelamatkanku.
Segala puji dan syukur dan sembah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas karunia Roh Kudus yang telah Kau curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Roh yang kudus akan berikan kekuatan, keberanian kepada kami semua yang Kau berikan Roh untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami semuanya saat ini Engkau curahkan karunia untuk memberi dan kami wujudkan dalam bentuk persembahan lewat pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga pada saat ini kami dapat persembahkan yang terbaik selama 1 tahun apa yang Tuhan curahkan pada kami. Terimalah ya Tuhan, dan Kau berkati persembahan ini sehingga dapat kami pergunakan untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tempat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menyempurnakan bersama-sama doa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima peneguhan dari Roh Kudus. Kami buka hati kepadanya. Katakanlah kabar baik bagi dunia. Kami adalah saksi-saksi kabar baik dari Allah. Muliakanlah Dia dalam hidup. Kami memuliakannya, Tuhan dan sumber segala berkat. yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sudah dibawa terus. Ini yang menambahkan informasi sedikit untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Setelah ini seperti biasa Bapak Ibu dan Saudara boleh meninggalkan ruang kemudian seluruh warga jemaat untuk tidak pulang dulu melainkan siang bersama, makan siang bersama. Oh ya, Setelah Bapak Ibu dan Saudara mengambil sebuah dari ruang sejarah di ruang konsoli dan di ruang negara, silakan Bapak Ibu dan Saudara boleh kembali membawa makanan untuk menuju ruangan ini dan masih akan bergabung dalam
tidak banyak ini masih bening ya siap iya siap dan saya ayo Terima kasih. Oh, enggak apa-apa. Aku main ke sana sekarang. Sabar dulu baru kita. Mas berdiri sini mas, singkir kita mas. Nenggon, ya scanner yang ngarep ini. Saudaraku ini kenangan. Oh, enggak usah toh. Saya sing duwe iki lho. Ora Ya. Ya yuk. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang hadir telah beribadah bersama-sama dengan kami, khususnya yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan dari Raya Pentakosta dan Idul ini semuanya boleh menjadi berkat, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita bersama. Ibadah telah selesai dan kita akan mewartakan yang pertama untuk ibadah PA Genanjak sana.
masih akan diumumkan dalam warta minggu depan. Silahkan ditunggu terlebih dahulu informasinya. Dan untuk ibadah minggu di tanggal 31 Mei 2026 akan dilayani oleh saudari Regina dari UKSW Salatiga, mahasiswa yang tadi sedang menempuh S2 di Teologi UKSW dalam hari Minggu Trinitas. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara semua boleh hadir, khususnya secara offline di gereja, dan bagi yang tidak boleh mengikuti secara online pukul 9 pagi. Demikian warta dan informasi yang kami sampaikan. Matur nuwun, sugeng siang, Gusti berkahi.